Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Pinky Erlita Fauzi. NIREM 0302230299. Program Studi Agribisnis Hortikultura 2 semester 6. Di sini saya akan menjelaskan cara menghitung make to order. Berikut saya tampilkan Excel-nya. Nah, di sini sudah ada Excel-nya untuk membuat make to order. Nah, kita langsung saja lihat soalnya. Kebijakan perusahaan memenuhi 2 minggu, lead time produksi 1 minggu, OH awal 25. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan dulu. Di sini ada GR, COOH, JIPR, JIPS, dan AP. Nah, GR itu adalah Gross Recruitment, yaitu ramalan stok produk. Jadi, perusahaan tuh menyetok produk sekian gitu. Nah, kemudian ada CO yaitu customer order. Customer order itu di sini sudah tertera, misalnya di bulan Januari minggu pertama, si A memesan 10 produk, si B memesan 9 produk, dan seterusnya. Nah, kenapa di bulan Februari dan Maret ini kosong? Karena ini adalah ramalan stok produknya. Ya, ramalan stok produknya, jadi kita asumsikan di sini belum ada yang membeli, begitu. Nah, kemudian untuk OH itu adalah on hand, barang yang ada di persediaan pabrik. Ini saya asumsikan barangnya yaitu sebesar 25 pieces. Nah, langsung saja untuk nih, kebijakan perusahaan memenuhi 2 minggu, lead time produksi 1 minggu, OH awal 25. Nah, kita untuk mencari OH awal itu rumusnya gampang banget, sama dengan OH awal dikurangi dengan CO atau GR, pilih mana yang paling besar. Ini kan yang paling besar GR, jadi kita pilih GR di 20 ini. Nah, hasilnya sekian. Ini langsung kita tarik saja sampai akhir. Nah, jangan kaget kalau hasilnya minus, karena memang seperti itu ya. Kemudian, kita akan membuat jadwal induk produksi. Nah, di sini kita kan sudah minus, sudah berkurang 15 kan. Ini kita kekurangan produksinya ceritanya kan. Nah, kita untuk memenuhi produksi itu, jadi kita harus menjadwalkan produksi sebanyak 15 pieces nih di minggu pertama ini. 15 pieces, kemudian di minggu ketiga itu caranya gampang banget, tinggal 55 dikurangi 15. Berapa? Yap, benar banget, 40. Kemudian yang ini juga sama, 80 dikurangi 55. Berapa? Ya, benar, 25. Kemudian di sini 100 dikurangi 80. Berapa? Ya, benar, 20. Gampang banget ya, teman-teman. Kemudian ini 135 dikurang 100 sama dengan 35. Ya, kemudian yang terakhir 155 dikurangi 135, hasilnya adalah 20. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan mengisi JIPS. JIPS itu apa sih? Jadwal induk schedule gitu. Maaf. Nah, karena di sini lead time produksinya 1 minggu, sebelum 1 minggu produksi, jadi kita tulis di sini. Jadi sebelum di minggu pertama produksi, kita harus mempunyai stoknya. Di sini 15, 40, 25, 20,
35, 20. Nah, kemudian AP. AP itu available to promise. Barang yang bisa kita janjikan kepada customer. Misalnya customer mau nambah beli barang, bisanya berapa. Nah, kita bisa lihat dari sini. Rumusnya yaitu sama dengan OH awal ditambah dengan JIPR, sorry, ditambah dengan JIPR-nya dikurangi dengan CO minggu pertama dikurangi dengan CO minggu kedua. Enter. Nah, ini sudah ada hasilnya ya. Ini nggak bisa kita tarik karena di sini OH-nya masih negatif. Oleh karena itu, kita harus positifkan dulu OH-nya. Ini kita salin aja. Mohon maaf. Ini kita salin aja ke bawahnya. Ke sini. Mohon maaf, ada kesalahan. Nah, sudah. Ini tinggal kita rubah ininya menjadi positif. Caranya seperti apa? Caranya begini. Ini kan kita hutang produksi ya 15. Dan kita di minggu sebelumnya sudah membayar 15. Jadi di sini hutang produksinya 0. Nah, kemudian ini kita sudah mempunyai stok 40. Di sini kurang 20. Jadi harusnya di sini plus 20 dong. Nah, ini udah otomatis 0 sendiri ya. Kemudian di sini kita mempunyai produk 25 dan kekurangan produksi 15. Jadi 25 dikurang 15. Iya, benar banget 10. Kemudian ini juga 20 dikurangi 20 dikurangi 10, 10. Ini udah otomatis 0 ya. Kemudian 35 dikurangi 20 adalah 15. Kemudian ini 20 dikurangi 10, 10. Nah, seperti ini sudah positif semua ya OH-nya. Jadi langsung kita masukin rumus saja seperti tadi. Sama dengan OH awal plus JIPR dikurangi CO minggu pertama dikurangi CO minggu kedua. Di sini pun sama dengan OH awalnya 0 plus JIPR dikurangi OH minggu ketiga kurangi OH minggu keempat. Di sini juga sama dengan OH awalnya 0 plus JIPR-nya, kemudian dikurangi CO minggu pertama dan CO minggu kedua. Ini juga sama dengan OH awal dikurangi, maaf, ditambah
apa namanya, JIPR dikurang CO minggu ketiga dikurang CO minggu keempat. Ini juga sama dengan OH awal ditambah JIPR dikurang CO minggu pertama dikurang CO minggu kedua. Ini juga sama dengan OH plus JIPR dikurang CO minggu ketiga kurang CO minggu keempat. Nah, ini sudah didapatkan available to promise-nya. Jadi, kita bisa menawarkan ke pelanggan kalau di bulan pertama tuh, di minggu pertama ada 21 barang dan seterusnya. Begitu. Kemudian, kita masuk ke rumus kedua. Baik, kita akan lanjut ke soal nomor 2, yaitu kebijakan perusahaan memenuhi 1 minggu dengan lead time produksi 1 minggu, OH awal 25. Nah, tadi di atas ini memenuhi 2 minggu ya, kalau ini memenuhinya 1 minggu. Nah, ini seperti biasa karena angkanya sama, jadi kita salin saja dari sini ke sini data intinya. Jadi ada data GR-nya, kemudian data CO-nya. Nah, seperti biasa kita bikin data OH-nya, yaitu sama dengan OH awal dikurangi dengan pilih salah satu GR atau CO, tapi angka yang paling besar. Ini. Kemudian tinggal kita seret saja ke sini. Nah, seperti itu. Kemudian untuk JIPR-nya yaitu memenuhi 1 minggu sesuai dengan kebijakan perusahaannya. Nah, untuk memenuhi 1 minggu itu, jadi ini kan kita tidak ada kekurangan produksi ya. Tidak ada kekurangan produksi, tidak ada yang minus, jadi kita di sini tidak usah memproduksi. Nah, di minggu kedua ini kita kan minus 15 ya, harus memproduksi 15, jadi kita ditulis 15 di sini. Kemudian, minggu ketiga di sini ada, kita harus memproduksi 35, tapi di sini kita tulisnya berapa? Ya benar, kita nulis 20, karena apa? Karena 15-nya sudah kita penuhi di minggu kedua. Begitupun yang 55 ini kita tidak menulis 55, tapi kita tulis 20, karena 35-nya sudah kita penuhi di minggu kedua dan ketiga. Begitupun seterusnya. Jadi ini 15, ini 15, ini 10, ini 10, ini 10, ini 10, ini ini 15, ini 10, dan ini 10. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini sama ya, seperti jumlah GR atau CO yang lebih besar. Akan tetapi, karena di sini CO-nya belum ada atau masih peramalan, jadi hanya ada GR-nya. Nah, seperti itu. Mohon maaf, yang di sini harusnya 20. Nah, ini baru benar. 15, 10, 10, 10, 20, 15, 10, 10. Oke. Kemudian JIPS-nya, yaitu kapan kita menjadwalkan produksi pada minggu kedua Januari. Nih, pada minggu kedua Januari.
Nah, karena di sini lead time produksinya 1 minggu, latihan produksinya 1 minggu, jadi kita sebelum Januari minggu kedua ini, kita harus sudah memproduksi atau menginput 15 produk. Begitu. Jadi seperti ini ya. Sebelum Januari minggu kedua, sebelum itu atau minggu pertamanya kita harus sudah memproduksi 15. Karena latihan produksinya 1 minggu. Di sini 20. Di sini 20, di sini juga 20. Mohon maaf. Di sini 15, di sini 20, di sini 20, di sini 15. Kemudian di sini 10, di sini 10, di sini 10 juga. 10, di sini 10, di sini juga 10, di sini 20. Di sini 15, di sini 10. Di sini 10 dan terakhir di sini 10. Nah, seperti itu. Seperti ini ya, benar ya. Di sini 15, 20, 20, 15, 10, 10, 10, 20, 15, 10, 10. Oke. Kemudian kita akan mencari AP. Seperti biasa untuk mencari AP di sini OH-nya kita positifkan dulu. Caranya sama ya seperti tadi. Ini langsung saja sama dengan OH awal dikurang dengan angka terbesar. Ini tinggal kita tarik saja. Nah, kemudian yang ini tinggal kita salin saja ya. Seperti ini. Kemudian kita di sini langsung membuat AP-nya. Sama dengan OH plus JIP. OH plus JIPR. Mohon maaf saya agak lupa. Nah ini OH plus JIPS. JIPR, teman-teman. Iya. Jadi di sini kita ulangi sama dengan OH plus JIPR-nya 15 dikurang. Di sini CO-nya hanya di minggu pertama saja, teman-teman. Karena di sini sudah jelas ya, kebijakannya memenuhi 1 minggu. Jadi minggu kedua itu ada MAP baru. MAP, mohon maaf, ada AP baru. Nah, ini kita klik saja. Nah, ini tinggal kita tarik. Coba kita lihat rumusnya. Nah, sudah benar. OH-nya. Oh, mohon maaf teman-teman. Ini harusnya OH-nya dipositifkan dulu. Mohon maaf. Ini harusnya OH-nya dipositifkan dulu. Jadi ini ada 15. Jadi caranya adalah kita di sini sudah memproduksi
sudah menjadwalkan produksi 15 dan kekurangannya 15. Jadi di sini adalah 0. Kemudian di sini kita sudah memproduksi 20 dan kekurangannya 20 jadi 0 juga. 20 dan kurang 20 sama dengan 0 juga. Kita sudah memproduksi 15 dan di sini kekurangannya 15, 0 juga. Begitu seterusnya. Nah, seperti ini, harusnya seperti ini. Baru kita bisa membuat AP-nya, teman-teman. Jadi ini sama dengan OH awal ditambah dengan CIPR-nya ini. Oke. Kemudian dikurangi dengan CO-nya. CO-nya, ingat teman-teman, hanya 1 minggu saja. Karena sesuai dengan kebijakan perusahaan tadi. Oh, mohon maaf, teman-teman, ini dikurang. Jadi, mohon maaf, saya salah rumus ini. Jadi, sama dengan OH kita tambahkan dengan JIPR di minggu pertama yang kita produksi, yaitu 0. Kita tidak memproduksi apa-apa di sini. Kemudian dikurangi dengan CO-nya di minggu pertama juga. Karena sesuai dengan kebijakan perusahaan memenuhi 1 minggu. Jadi 1 minggu saja selesai, nanti di minggu kedua ada AP baru lagi. Kita enter, nah. Kemudian ini tinggal kita geser saja. Kita cek apakah rumusnya benar. Nah, benar ya teman-teman. OH plus JPR dikurangi CO minggu keduanya. Ini juga kita tarik. Kita tarik lagi. Nah, sudah. Jadi ini asumsinya adalah di minggu pertama ada 15 barang yang bisa kita tawarkan, di minggu kedua ada 11 barang, dan begitu pun seterusnya sampai dengan ramalan di bulan Februari juga Maret. Ada 10 barang, 20 barang di awal Maret seperti itu. Jadi ini adalah AP, yaitu barang yang bisa kita tawarkan ke customer seperti itu. Nah, ini kan sudah ya untuk memenuhi 1 minggu. Kemudian ada lanjut lagi di contoh soal nomor 3, yaitu kebijakan perusahaan memenuhi 3 minggu. Lifetime produksinya 0 minggu dengan OH awal yaitu 25. Baik, mari kita bahas teman-teman yang kebijakan perusahaan 3 minggu ini. Baik, di sini kita lanjut ke soal nomor 3, yaitu kebijakan perusahaan memenuhi 3 minggu. Lifetime produksinya itu sama dengan 0 minggu dan OH awalnya 25. Nah, lifetime produksi 0 ini berarti produksi tidak dijadwalkan di minggu sebelumnya, tapi produksi dilakukan di minggu itu juga. Nah, ini seperti biasa ya rumus ini. Seperti yang tadi di atas, yaitu OH dikurangi jumlah yang besar antara GR dan CO. Kemudian ditarik. Kemudian kita langsung saja cari JIPR-nya. Karena ini kebijakan perusahaannya memenuhi 3 minggu, jadi kita langsung lihat pada minggu ketiga. 1, 2, 3, kita punya hutang stok, produk itu minus 35. Berarti kita harus membuat 35 di sini. Kemudian di minggu keempat itu kita lihat 3 minggu ke depannya lagi. 1, 2, 3 di sini. Ini 80, kita punya utang 80, tapi kita tidak tulis langsung 80, tapi kita tulis
kita tidak tulis 80, tapi eh, kita tulis ini 80 dikurang 35. 45 ya berarti. Ya kan? Kalau memang ragu, kita bisa lihat dengan cara kita bisa lihat di atas ini. 20 tambah 15, 35, tambah 10, 45. Kemudian di minggu selanjutnya, 3 minggu selanjutnya, yaitu di sini, kita eh, bisa lihat di atas sini saja ya, gampangnya. 10 tambah 10, 20, tambah 20, 40. Kemudian 3 minggu selanjutnya, yaitu di sini, kita bisa lihat dari sini, 15 ditambah 10, 25 ditambah 10 lagi, 35. Begitu ya caranya, cara mudahnya. Nah, kemudian kita masuk ke JIPS-nya. Nah, karena latihan produksinya 0 minggu, jadi kita harus menjadwalkan barang di minggu itu juga, bukan barang di minggu sebelumnya. Nah, oleh karena itu, kita langsung saja isi. Di sini kan butuh 35, maka kita jadwalkan di minggu itu juga 35. Di sini 45. Di sini 40 dan di sini 35. Seperti itu. Kemudian mencari AP seperti biasa ini harus kita positifkan dulu. Ini saya salin saja ke sini. Nah, jadi untuk mempositifkan OH-nya itu kita dengan cara ini kan di sini kan ada 35. Mohon maaf sebentar. Caranya sama seperti sebelumnya. Ini kan kita punya hutang 15 stok kan di bulan Januari, sedangkan kita di sini sudah membuat 35 stok. Jadi 35 dikurang 15 dikurang 15 itu sama dengan 20. Nah, otomatis di sini 0. Kemudian di sini 45 dikurang 20 itu 25. Ini benar ya. Karena di minggu ke satunya ini kan stoknya ada 25 dikurang 15 jadi 10. Kemudian ininya habis di sini. Kemudian lanjut di minggu ketiga bulan Februari 40. Kita punya stok 40. Eh, 40 dikurang 10. 40 dikurang 10 berarti dapat 30. 30 dikurang 10, 20. 20 dikurang 20 habis. Kemudian di sini 35. 35 dikurang 15 berarti di sini adalah positif 15. Mohon maaf, positif 20. Ya, positif 20. Kemudian kemudian sudah ya, sudah selesai di sini 20. 20 kurang 10. 20 dikurang 10, 10. 10 dikurang 10 habis. Nah, seperti itu cara mempositifkannya. Kemudian kita masuk ke AP. Rumusnya masih sama ya. Sama dengan OH awal ditambah JIPR-nya. Nah, yang beda di sini.
Di sini memenuhi 3 minggu, jadi dikurang CO-nya di sini selama 3 minggu. Jadi dikurang CO minggu pertama, dikurang CO minggu kedua, dikurang CO minggu ketiga. Nah, maka didapatkanlah sekian. Kemudian, ini sebenarnya tinggal kita salin saja. Kemudian ini kita, nah seperti itu. Kita salin, kita tarik. Ini sudah masuk rumus ya, bisa dilihat. Nah, sudah ya. Kemudian ini sama juga, mohon maaf. Ini kita salin, kita tarik. Nah, seperti itu. Jadi seperti ini cara menghitung make to stock, make to order berdasarkan make to stock. Di sini yang membedakan make to order dan make to stock itu ada di AP-nya. Ada di peramalan AP-nya, yaitu di sini dijelaskan available to promise. Jadi barang yang tersedia. Seperti itu. Cukup sekian penjelasan dari saya tentang make to order. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.